Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang dalam video pembelajaran ini yang akan mengajarkan tentang eh, simple present tense, khususnya untuk basic grammar tenses. Nah, di mana pada basic grammar tenses ini yaitu pembelajaran kelas 10 SMA. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus tahu dulu sorry, maksud saya tujuan pembelajaran kita atau learning objectives. Nah, learning objective kita itu terdiri dari 3 poin. Di mana upon the completing of this lesson, students are expected to be able to one, identify the structure of the simple present tense, two, identify the function of using the simple present tense, and three, construct sentence using the simple present tense. Nah, itu tadi merupakan learning objective untuk pembelajaran kita. Lanjut ke materi utama, yaitu what is simple present tense. Nah, secara harfiah atau secara definisi, simple present tense is a tense used to talk about daily activities, habits, routines, general facts, and situations that are true in the present time. Nah, jadi secara definisi, penggunaan dari simple present tense adalah suatu gaya bahasa yang dimana kita menggunakannya itu pada waktu sekarang atau present time. Nah, lanjut ke slide berikutnya itu the functions. Nah, sama sama halnya bahwa simple present tense yaitu memiliki fungsi, di mana itu saya paparkan adalah ada 5 poin, yaitu satu, to express daily activities and routines. Two, to express describe habits or repetitive action. Three, to state general factors or truth. Four, to explain present situation or condition. And five, to talk about likes, feeling, and option. Nah, tadi itu merupakan function dari simple present tense. Nah, next kita harus mencari tahu cara membuat atau cara menyusun sebuah simple present tense. Nah, dari PPT saya ini saya sudah memaparkan formula dari simple present tense. Nah, di mana pada kalimat simple present tense itu biasanya terdiri dari eh, tiga buah jenis kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Di mana pada positif simple present tense, dia itu terdiri dari subjek plus verb one plus objek. Nah, untuk kalimat negatifnya, dia itu terdiri dari subjek plus do or does plus not plus verb one plus objek. Dan terakhir, dalam bentuk interrogatif, dia itu terdiri dari do or does plus subjek plus verb plus Cek. Nah, tadi itu merupakan formula dari simple present tense. Nah, namun sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya terkait eh, definisi, fungsi, dan formula simple present tense sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada adik Atira, silakan. Okay, thank you for the opportunity. So, my question is, um, kapan kita harus menggunakan do atau does ketika menyusun kalimat negatif dalam simple present tense? Oke, jadi terima kasih Atira sudah bertanya. Oke, jadi pertanyaan Atira tadi, bagaimana maks- bagaimana dan kapan kita harus menggunakan do dan does pada kalimat negatif, ya, begitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman saya jelaskan dulu bahwa pada subjek itu memiliki dua jenis, yaitu subjek plural dan subjek singular. Nah, untuk subjek plural yaitu terdiri dari you, we, dan they.
Sedangkan untuk subjek singular, dia itu terdiri dari I, she, he, dan it. Nah, namun pada subjek singular lagi, itu memiliki 2 tipe, yaitu one person POV atau third person POV atau, subjek, pertama tunggal dan subjek ketiga tunggal. Nah nah di sini, Atira menanyakan penggunaan do dan does. Nah, untuk penggunaan do, biasanya itu kita gunakan untuk, subjek yang plural. Contohnya you, we, dan they. Namun, ada pengecualian untuk subjek I, di mana dia itu singular, namun tidak cocok menggunakan does. Lanjut penggunaan does, di mana dia itu hanya digunakan untuk subjek yang singular, namun dia itu subjek ketiga tunggal atau third person POV, di mana dia itu terdiri dari he, she, dan it. Oke, mungkin itu saja. Bagaimana Atira? Apa penjelasannya sudah jelas? Jelas. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada example atau contoh dari simple present tense, di mana dalam kalimat positif ada I study English every day. Lalu untuk kalimat negatifnya, she does not sleep late. Dan kalimat interrogatifnya ada, do you play football? Nah, oke itu saja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini, saya sudah memaparkan sebuah barcode. Nah, jadi adik-adik, saya ingin kalian meng-scan lalu bisa, membuat grup sebanyak 2 orang saja dan, bisa bantu saya menjawab sebuah soal yang sudah saya paparkan pada link tersebut. Nah, mungkin adik-adik bisa, scan dulu. Oke, untuk aplikasi yang saya gunakan itu Padlet ya. Nah, di sini. Bagaimana? Apa sudah di-scan adik-adik? Sudah sudah. Oke. Nah, kita pindah ya ke Spada. Ke Spada. Sorry, ke Padlet. Wait, saya share screen dulu. Oke, sudah masuk semua ya ke link Padlet-nya? Sudah. Oke. Oke. Nah, pada link Padlet itu ada arahan di mana write three sentence with your partner about your daily activities in simple present tense. Nah, dari arahan ini saya ingin meminta adik-adik membuatkan 3 contoh simple present tense berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari definisi, fungsi, formula sampai contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini sudah ada sukarelawan ada 3 ya dari Atira, Zhongli, dan Seranova. Oke, Atira di sini menulis I go to the school. Nah, oke. 2, I eat a banana. Oke, good job. Ketiga, we do not like banana. Oke. Next itu dari Zhongli. They go to the park. 2, I do not study today. Oke, oh ini typo ya. Jangan jangan di-typo. Harusnya ini today bukan today. Ya. And 3, she plays a guitar. Oke, good job. Dan terakhir ini, oke dari Seranova cuma satu saja ya. Oh, mungkin nanti ditanya lagi sama teman-temannya. Oke, tapi sini dia sudah tulis she goes to school. Oke, not bad. Oke, bagus sekali. Oke, mungkin itu saja untuk rutinitas singkat kita atau interactive activity. Nah, kita kembali ke PowerPoint kita. Oke, oke. Back. Sorry, maaf, mati. Wait, ya. Nah, oke.
Oke, next itu ada sini fun quiz. Nah, nanti di sini saya ingin meminta adik-adik meng-scan lagi linknya atau barcode yang ada di atas. Lalu adik-adik mengisi sebuah quiz yang sudah saya paparkan di background, di mana ini nanti jadi tolak ukur penilaian saya ya. Jadi mungkin silakan eh, eh, di scan linknya. Baru kita mulai kuisnya. Oke, mungkin nanti saya share saja linknya ya daripada di scan code-nya. Oke, sebentar ya. Oke, untuk soalnya itu tidak susah kok, cuma 10 soal aja. Itu aku sudah bagikan linknya, bisa masuk dan berpartisipasi. Dan untuk kodenya itu ada di sini, 524935. Oke. Oke, mungkin saya share-nya biar semua lihat ya. Oke, ayo. Oke, sudah ada satu partisipan, ada Zhongli. Oke, oke, Atiran Seranova, kenapa belum join? Oke, jika disuruh masukkan code-nya ada ini ya, 524935. Oke, kita mulai saja ya. Oke, ada untuk dan sebisa mungkin jangan buka web lainnya. Ini oke, mungkin beberapa menit lagi ya. Saya juga di Oke, dan yang juara adalah Seranova. Oke, please give applause. Dan untuk yang masih salah menjawab, jangan berkecil hati ya, karena masih ada kuis untuk next pertemuan kita.
Oke, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Oke, saya stop share screen ya. Oke. Sabar. Sorry sorry sorry. Nah, tadi itu adik-adik sudah melakukan fun quiz. Nah, di mana sih nanti saya mengambil, nilai dari pemahaman adik-adik terkait simple present tense. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, di slide ini ada reflection, di mana adik-adik nanti mungkin bisa memberikan, sebuah opini atau pendapat terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti adik-adik scan saja, dan untuk mengisinya itu nanti setelah pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, mungkin di-scan memang ya? Oke, bagaimana sudah di-scan? Sudah. Oke, kalau sudah di-scan mungkin itu saja pemaparan materi untuk, pertemuan hari ini. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.